Ya Kak, ya. Ngapain? Cek. Sama siapa? Sama siapa? Jangan malam-malam. Cek 1 1 1 2 1 1. Cek cek. Satu satu. 1 2 1 1. Satu dua satu. Apa bau jamu? Ini yang punya tuh. Iya. Pengen ngambil. Kasih ombak. 1 1. Feedback terlalu dekat tak itunya Pak Mang Mat. Coba diarahkannya ke itu. Dia di belok. Udah masih nyampe ya. Jangan-jangan salah siapa. Kita yang mintanya jam 4 sama sambil video. Kirim Bapak ya. Sini nggak apa-apa nih. Aku mah nggak bisa yang itu. Aku nggak apa-apa. 1 1. Bebas. Aku apa aja. Kalau sama dan itu saya pegang aja ya. TikTok lah. Apa nanti diambil aja ya. Banyak ya. Atau pakai akun 1 2 3. Habib mau pakai akun ini, maksudnya pakai akun Habib nanti live. Apa disyutingin aja Habib. Habib disyutingin pakai ini, mas ya. Yang lagi dari samping. Syutingin aja. Cek 1 2 3. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Habib Muhammad Al-Kaf yang telah membersamai kita semua, sekaligus pembina majelis Kebun Sufi. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya diberi kesempatan mungkin untuk kali pertama bisa mengisi kegiatan yang mulia ini bersama beliau. Yang terhormat juga Kang Ubaidillah sebagai sahibul majelis beserta para sesepuh, para tokoh masyarakat yang saya hormati. Alhamdulillah, ini mungkin kali kedua saya bisa membersamai majelis Kebun Sufi setelah tahun kemarin saya mengisi tentang tema yang sama, tentang Asyura. Saya mendapat kabar dari Habib Muhammad Al-Kaf ini, saya pikir untuk membahas tentang tradisi bulan suronya yang ada di Cirebon itu. Tapi ternyata kita membahas Karbala juga.
Padahal yang lebih otoritatif membahas Karbala adalah beliau, bukan saya. Nah, tapi saya ingin mengawali bahwa tradisi Suro di Jawa, khususnya di Cirebon, itu merupakan bulan larangan. Di bulan Muharram ini, kalau kita melihat primbon Cirebon ataupun primbon Jawa, itu kita tidak diperkenankan untuk mengadakan kegiatan pesta, entah itu hajatan, pernikahan, khitanan, ataupun pesta-pesta yang lain yang merupakan bagian dari sukacita. Nah, kenapa demikian? Sejak era dinasti Bani Umayyah, kalau nggak salah waktu itu dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan, itu sudah menyuruh kepada seorang tokoh namanya Yusuf Al-Hajjaj agar setiap bulan Muharram itu diadakan sebuah pesta, pawai, arak-arakan yang bertujuan agar umat Islam melupakan kejadian Karbala. Jadi sejak pemerintahan dinasti Bani Umayyah di era Abdul Malik bin Marwan itu sudah dilakukan upaya-upaya agar umat Islam tidak lagi mengenang peristiwa Karbala, agar umat Islam tidak lagi ingat pada sebuah tragedi kemanusiaan yang mengorbankan cucu Rasulullah, pemimpin pemuda ahli surga, yaitu Imam Husain bin Ali. Nah, itu semua sudah dilakukan secara masif dan sistematis. Ini ada dalam riwayatnya Al-Makrizi kalau nggak salah. Nah, oleh karena itu, maka kemudian di abad 15, sejak era Wali Songo dan abad 16, larangan untuk masyarakat kita agar di bulan Suro tidak boleh mengadakan pesta itu sudah terjadi. Dari mana asal usulnya? Nah, kita bisa baca pada tulisannya Ki S. Fatimi. Beliau mengatakan bahwa tradisi semacam ini sudah ada di Champa. Sekarang udah nggak ada wilayah Champa. Champa itu antara Vietnam dan Kamboja. Champa itu tempatnya Ali Rahmatullah dan Ali Musada, anak dari Maulana Ibrahim Zainuddin Akbar, atau orang Jawa menyebutnya Ibrahim Asmorokondi atau Ibrahim As-Samarkand. Beliau yang menikah dengan putri Raja Champa, namanya Nyai Condrobulan, yang nanti punya anak diantaranya Ali Musada yang dikenal dengan Sunan Gresik, dan Ali Rahmatullah yang kelak dikenal dengan nama Sunan Ampel. Nah, tradisi larangan, perayaan, sukacita, pesta, hajatan di bulan Sura itu sudah terjadi di Champa. Lalu kemudian Sunan Ampel dan saudaranya Ali Musada, kakaknya, kemudian ayahnya Ibrahim Samarkand, kemudian keponakannya Abu Hurairah atau Raden Bureirah dalam naskah ditulisnya, atau masyhur disebut dengan Sunan Majagung, itu kemudian melakukan migrasi dari Champa ke Jawa karena di Champa terjadi perang. Dan kemudian beliau pada pertengahan abad ke-15 itu kemudian melakukan migrasi dari Champa ke Jawa. Nah, selain itu beliau kemudian membawa dan memperkenalkan tradisi-tradisi yang pernah berkembang di Champa itu kemudian dibawa ke Jawa. Apa yang berkembang di Champa diantaranya adalah tradisi memperingati kematian seseorang. Hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh,
ya 100, 1000, termasuk haul, talqin. Ya, jadi tradisi tahlil itu bukan tradisinya orang Hindu. Di kitab Beda nggak ada. Setelah orang mati kemudian orang Hindu lek-lekan hari pertama sampai hari ke-7 itu nggak ada. Yang ada adalah tradisi sradah namanya. Sradah itu memperingati kematian raja setelah 12 tahun kematiannya. Kalau di Majapahit ada perayaan sradah yang digelar di atas segara, di atas laut. Kemudian ada kidungnya namanya Kidung Banawa Sekar. Banawa itu perahu, Sekar itu bunga, jadi perahu bunga. Jadi menabur bunga dan memperingati sradah kematian raja. Di Sunda yang menjadi termasuk tradisi sradah adalah peringatan tubuh Bade Tulis di Bogor. Itu yang dibuat oleh Surawisesa, putra dari Prabu Siliwangi, yang menurut orang Sunda disebut ngahiyang, ngahijikin jenghiyang, bahasa kita innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kemudian diabadikan dalam sebuah prasasti batu tulis di Bogor. Nah, itu mengenang wafatnya ayahandanya, yaitu Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Prabu Guru Dewata Prana, atau kita mengenal dalam naskah pantun disebutnya Prabu Siliwangi, ayah Pangeran Cakrabuana sekaligus kakek dari Sunan Gunung Jati. Nah, itu sradah memperingati 12 tahun kematian raja. Sehingga tidak betul kalau ada tuduhan bahwa tradisi tahlil ngadopsi dari tradisinya orang-orang Hindu. Karena di agama Hindu tidak mengenal peringatan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, ketujuh, dan seterusnya. Tidak mengenal. Itu semua tradisi dari Campa. Termasuk talqin, termasuk haul, termasuk kenduri. Kenduri ini bahasa Persia kan? Itu tradisinya orang-orang memperingati Siti Fatimah makan-makan, melingkar, yang kemudian kita mengenal dengan sebutan selamatan. Nah, itu tradisi dari Campa. Termasuk larangan mengadakan pernikahan pesta di bulan Sur, tradisi dari Campa. Nah, Sunan Ampel mentransformasikan itu ke sini, ke Jawa, ke Nusantara. Nah, kemudian selain Sunan Ampel, memang Pangeran Cakrabuana waktu beliau selepas pergi haji di Mekah, beliau ngaji kepada Syekh Abdul Yazid dan Syekh Bayanillah, adiknya Syekh Nurjati. Sebelum beliau ke Jawa dan mampir ke Aceh, beliau terlebih dahulu mampir ke Campa. Nah, di Campa itu Pangeran Cakrabuana ngaji, berguru kepada ayahnya Sunan Ampel. Kalau di naskah Purwaka disebutnya Ibrahim Zainuddin Akbar, atau disebutnya Syekh Jatiswara. Nah, ini satu tokoh yang sama dengan Ibrahim Samarkand. Tapi Ibrahim Samarkand bukan orang yang sama dengan Maulana Malik Ibrahim. Itu beda orang dan beda masa hidupnya. Nah, maka ketika Pangeran Cakrabuana ngaji kepada Ibrahim Zainuddin Akbar di Campa, beliau kemudian menikahi putri gurunya yang disebut Nyai Rasajati, yang nanti punya anak 7 orang perempuan. Salah satunya adalah disebut Nyai Gede Jemaras, yang nanti membangun desa Jemaras. Ada juga Nyai Mertasinga yang nanti jadi desa Mertasinga. Ya, ada lagi Nyai Rasamala Asih. Ada lagi Nyai Jatimerta yang sekarang jadi desa Jatimerta. Nah, nama-nama itu diambil dari nama putri-putri dari Pangeran Cakrabuana dengan istrinya yang dari Campa, putri dari Ibrahim Zainuddin Akbar, saudara dari Ali Rahmatullah dan Ali Musada. Ini Sunan Ampel dan kakaknya. Jadi secara hubungan Pangeran Cakrabuana itu saudara iparnya Sunan
Ampel. Nah, termasuk tradisi Maulid Nabi di Campa sudah berkembang. Maka dalam naskah Kidung Rararoga, peringatan Maulid Nabi di Cirebon sudah dilakukan sejak tahun 1470. Ini sebelum kedatangannya Sunan Gunung Jati. Jadi Gunung Jati datang dan kemudian menerima tamu kekuasaan itu tahun 1479. Jadi 1470 sudah ada peringatan Maulid Nabi. Ya, termasuk tradisi bubur suro di Cirebon. Nah, ketika saya berkomunikasi dengan orang-orang keraton, bertanya, kenapa sih di keraton ada peringatan bubur suro? Apa yang diperingati? Kenapa harus ada selamatan bubur suro? Kata orang-orang keraton menjawab bahwa ini merupakan mengenang terbunuhnya cucunya Rasulullah, yaitu Imam Husain. Nah, maka diperingatinya dengan bikin selamatan bubur suro. Kalau kita perhatikan, bubur suro itu wadahnya namanya takir. Takir ya. Takirnya itu kalau tekor itu kan ininya tidak ada ininya, tidak ada tusuknya. Kalau tekor itu, tetapi kalau takir itu presisi. Kalau takir itu presisi. Bentuknya presisi, dan takir ini bisa mirip perahu. Ya, sehingga selain memperingati Imam Husain, kata orang-orang Saton, ini juga mengenang peristiwa sejarah selamatnya Bahtera Nuh dari banjir bandang. Tafsir yang lain juga mengatakan bahwa Bahtera Nuh yang dimaksud adalah Safinatun Nuh, karena Ahlul Bait adalah diibaratkan sebagai Safinatun Nuh. Barang siapa yang ikut dalam bahtera itu, maka dia akan selamat. Karena itu wasiat Nabi. Aku tinggalkan dua perkara yang selamanya jika engkau berpegang teguh kepada dua perkara itu nggak akan sesat. Yang pertama kitabullah, yang kedua adalah keturunanku. Nah, maka Ahlul Bait itu diumpamakan sebagai Safinatun Nuh. Siapa yang ikut dalam bahtera itu, dalam safina itu, dalam perahu itu, maka dia akan selamat. Nah, di keraton peringatan bubur suro itu dilakukan setiap tanggal 10 kalender Aboge. Kalender Aboge itu kalender yang sudah ada dan diresmikan sejak era Sultan Agung. Jadi hari Minggu kemarin itu sore jam 16 itu sudah. Jadi tanggal 10 itu hari Senin. Ya, jadi ba'da asar itu sudah masuk hari Senin dalam kalender Aboge. Kalau Hijriyah maghrib. Ya. Kalau Masehi jam 12. Nah, kalau Aboge itu ba'da asar udah ganti hari. Maka ba'da asar sudah masuk pada tanggal 10 Asyuro. Maka diperingati tanggal 10 Asyuronya menurut kalender Aboge jatuh pada hari Senin. Maka diperingatinya hari Minggu sore. Gitu. Jadi ada selisih sehari. Kadang selisihnya 2 hari, Pak. Ya, kadang 2 hari, kadang 1 hari. Nah, itu semua merupakan bagian dari memperingati tragedi Karbala. Kenapa harus diperingati? Bukan dirayakan, tapi diperingati. Karena tadi bahwa sejak awal sudah ada upaya yang masif oleh penguasa agar umat Islam ini tidak lagi mengenal, agar umat Islam tidak lagi mengenang peristiwa Karbala yang terjadi pada 10 Asyuro ya, tahun 61 Hijriah. Nah, bagaimana kejadian itu? Jadi ceritanya, setelah Imam Hasan bin Ali itu dikhianati oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dalam sebuah peristiwa yang dikenal dengan istilah Amul Jamaah.
penyerahan kekuasaan. Meskipun pada kesepakatan awal Muawiyah berjanji bahwa setelah dia meninggal maka kepemimpinan akan dipilih melalui pembentukan Dewan Syuro. Tapi kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan berkhianat. Dan sebelumnya Imam Hasan bin Ali wafat diracun. Ini yang menandakan bahwa dulu waktu beliau kecil, Imam Hasan kecil dan Imam Husain kecil, itu Rasul sering mencium bibirnya Imam Hasan. Dan Rasul sering mencium lehernya Imam Husain. Lalu Imam Husain protes kepada ibundanya, kenapa kakek lebih suka mencium bibirnya Imam Husain, Imam Hasan, dan aku lebih dicium lehernya. Seketika itu ketika Fatimah menanyakan kepada ayahnya, pada baginda Nabi Muhammad SAW, kalau nggak salah beliau tak kuasa untuk menjawab itu. Bahkan diriwayatkan beliau pingsan terlebih dahulu, tak sadarkan diri. Karena tidak kuasa menjawab bahwa kelak di kemudian hari cucunya Imam Hasan akan wafat diracun dan Imam Husain wafat dipenggal lehernya. Nah, maka kemudian yang terjadi setelah Imam Hasan wafat dan Muawiyah menjadi khalifah, dan di sini dimulai dinasti politik atau kita sebut politik dinasti. Jadi politik dinasti dalam Islam dimulai oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan setelah kemudian dia menegakkan kekuasaannya di atas tipu muslihat, dan kemudian menyerahkan kekuasaan itu kepada anaknya, yaitu Yazid. Yazid ini sejak kecil dia nggak pernah ngaji, nggak pernah dididik ilmu agama, sukanya berburu, belajar memanah. Ibunya namanya Maisun, orang pedalaman suku Baduy. Bahkan dikabarkan ibunya lebih suka tinggal di tenda, hidup nomaden ketimbang hidup di istana. Namun kemudian setelah Muawiyah wafat sekitar tahun 60 Hijriah, kekuasaan kemudian dipegang oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid memaksa, mengintimidasi para sahabat-sahabat besar agar dia dibaiat. Ya, termasuk Abdullah bin Umar itu mengajak Imam Husain, udahlah kita baiat saja. Kalau enggak ini bisa darurat, ini bisa bahaya ini. Tapi Imam Husain enggak mau. Nanti saya pikir dulu. Walhasil kemudian Imam Husain dari Madinah kemudian ke Mekah, berjalan tempuh dengan berjalan kaki, mengajak seluruh keluarga dan pengikut-pengikutnya. Kita bisa bayangkan dari Madinah ke Mekah itu berapa jam? Ada 5 jam. Ada 4 sampai 5 jam ya. Ini pakai mobil itu. Ini ditempuh dengan berjalan kaki. Setelah itu kemudian beliau di hari Tarwiyah, kalau nggak salah beliau kemudian hendak ke Kufah. Beliau menerima surat dari orang-orang Kufah yang berjanji akan menjadi pendukungnya untuk melawan kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Sebelumnya beliau kemudian berkonsultasi kepada pamannya Abbas. Tapi kata pamannya, jangan ke Kufah. Orang Kufah itu mudah ingkar janji. Orang Kufah itu mulutnya nggak bisa dipegang. Jadi sejak zaman dulu
masing-masing daerah itu punya ciri khas. Ya misalnya orang Jogja ramah-ramah gitu. Orang Cirebon sakti-sakti. Orang Banten sakti-sakti gitu, misalnya gitu ya. Dan setiap daerah kan punya ciri khasnya masing-masing. Nah kebetulan ciri khas orang-orang Kufah itu gampang ingkar janji. Jadi wong Cirebone madhep rai mengkurati. Nah kata Ibnu Abbas dinasihati oleh pamannya itu jangan ke Kufah. Tapi beliau tetap bersikukuh untuk pergi ke Kufah. Ya sudah kalau gitu anak-anak jangan dibawa, tinggal saja di sini. Tetap dibawa. Ketemu lagi dengan seseorang, mau kemana? Mau ke Kufah? Jangan. Orang Kufah itu mulutnya bersama kita, tapi hatinya bersama Yazid. Jangan dipercaya. Enggak, saya tetap ke Kufah. Ketemu lagi dengan seorang penyair namanya Farosdak. Mau kemana? Mau ke Kufah. Kita jangan ke Kufah. Jadi paling enggak 3 orang sudah mengingatkan jangan ke Kufah. Tapi qadarullah memang sudah takdirnya beliau sudah syahid di Karbala. Beliau pada akhirnya kemudian tetap berangkat menuju Kufah, dan sampai di tanah Karbala beliau sudah dihadang oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah. Di bawah komandannya itulah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, putra sahabat besar juga. Sa'ad bin Waqqas itu orang yang memimpin perang Qadisiyah zamannya Umar bin Khattab, yang menaklukkan raja terakhir Persia. Nah, ketika di Karbala, keluarga Imam Hussein dan pasukannya yang sekitar 70-an orang, riwayat mengatakan 72, itu kemudian menghadapi pasukannya Yazid bin Muawiyah yang dikerahkan oleh Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah lagi, gubernur Kufah. Tapi ada juga satu tokoh Ubaidillah juga, Ubaidillah al-Hur, yang sempat diajak oleh Imam Hussein untuk bergabung dengan beliau untuk melawan kekuasaan Yazid. Tapi Ubaidillah al-Hur ini nggak mau. Tapi kemudian beliau menyesali. Kenapa ketika Imam Hussein mengajak saya nggak mau? Ini Ubaidillah juga. Gitu. Nah ini kemudian Ubaidillah yang lagi dimasalahkan juga Ubaidillah ini. Entah kebetulan, entah settingan atau gimana. Nah, setelah itu kemudian pasukannya Yazid bin Muawiyah ini sudah bersiap-siap untuk memerangi Imam Hussein dan keluarganya. Tapi sebenarnya ada negosiasi dulu agar beliau mau membaiat Yazid bin Muawiyah. Tapi Imam Hussein nggak mau. Walhasil kemudian perang terjadi. Sebenarnya kalau mau sejak awal sudah bisa dibantai Imam Hussein itu sejak awal. Tapi masing-masing pasukan, masing-masing orang itu tendogan, kata orang Cirebon. Sampai aja yang bunuh lah. Sampai aja. Gak ada yang berani. Kalau riwayatnya Ahlus Sunnah, sebenarnya Yazid itu nggak berniat untuk membunuh, nggak memerintahkan membunuh, kata Ahlus Sunnah. Tapi terjadi overacting di situ. Tapi kata orang, saya nyatanya ngebunuh ya ngebunuh aja, gimana? Gitu. Kenyataannya ngebunuh kok. Moral hasil adalah ketika masing-masing itu nggak ada yang berani, ada beberapa tokoh-tokoh yang dengan keberaniannya, dengan bengisnya itu memanah. Ada pasukan panah terkena lehernya Imam Hussein, kepalanya dihajar berdarah, kemudian menyobek jubahnya untuk mengikat luka di kepalanya. Lalu kemudian ada seorang Syamr ibn Zilzaujan dan pasukannya yang lain yang kemudian dengan
terusnya memenggal kepala Imam Husain, terpisah dari tubuhnya, kemudian badannya diinjak-injak, konon sampai menyatu dengan tanah, dan kepalanya kemudian dibawa, ditusuk dengan tombak, dibawa ke Kufah, kemudian dibawa ke Damaskus. Atas perintah Yazid, orang-orang yang menyaksikan itu disuruh meludahi, misu-misu, menghujat, sampai sebegitunya. Itu yang terjadi. Para pasukannya Imam Husain wafat, syahid di Karbala, kecuali Imam Ali Zainal Abidin, putranya, kemudian Zainab, adiknya, dan kalau nggak salah satu lagi istrinya, dan kemudian ketiganya bersama kepala Imam Husain itu mau dibawa ke Madinah, diantarkan mau dibawa ke Madinah, tapi diperintahkan tengah jalan, jangan ke Madinah, belokkan ke Mesir, karena kalau sampai ke Madinah akan membakar perlawanan orang-orang Madinah, maka dibelokkan ke Mesir, dan kemudian kepalanya dikubur di Mesir. Dari situ kemudian Imam Husain wafat, syahid di Karbala, dan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti, seketika dunia itu seperti berhenti selama 1 minggu, selama 7 hari. Matahari itu merapat, menguning, dan terjadi gerhana matahari, dan langit memerah selama 6 bulan. Jadi wafatnya Sayyidina Husain disertai dengan terjadinya fenomena alam. Dan memang dalam kajian ilmu astrologi itu bulan-bulan yang buruk ketika mengadakan hajatan dan seterusnya. Karena di momen itu terjadi gerhana matahari dan langit memerah selama 6 bulan. Itulah yang terjadi ketika Sayyidina Husain syahid di Karbala. Dan pengorbanan Sayyidina Husain tidak sia-sia. Pengorbanan beliau nggak sia-sia, dan spirit lukanya menjadi spirit perlawanan untuk melawan arogansi kekuasaan. Oleh karena itu, kebenaran bukan tentang jumlah, dan kemenangan bukan hanya tentang strategi. Keberanian Imam Husain di Karbala menjadi tanda bahwa di tangan pemimpin yang tiran, kehormatan lebih berharga daripada nyawa. Dan itulah yang dicontohkan oleh Imam Husain bin Ali. Beliau telah memberikan teladan kepada kita semua. Beliau tahu beliau akan kalah, tapi beliau tetap berdiri sampai tetes darah. Dan contoh yang sama terjadi juga pada Raja Sunda Galuh, namanya Prabu Linggabuana. Ketika beliau hendak membicarakan pernikahan dengan Raja Majapahit, Sri Raja Sawardana, atau kita mengenal dengan Hayam Wuruk, Dyah Pitaloka atau secara resmi ini kemudian hendak dipinang oleh Hayam Wuruk. Di tengah jalan, ini kebetulan jumlahnya mungkin hampir sama, jumlahnya ada 73 orang. Hendak menuju Majapahit sampai daerah Bong, daerah Mojokerto, dihadang oleh pasukan Majapahit dipimpin oleh Gajah Mada berjumlah 1000 orang.
atas permintaan Gajah Mada kepada Prabu Linggabuana agar putrinya Dyah Pitaloka diserahkan sebagai tanda takluknya Sunda Galuh kepada Majapahit. Tapi Prabu Linggabuana tidak mau. Beliau lebih memilih mati ketimbang menyerahkan kehormatan dan kedaulatan kerajaan kepada Majapahit. Dan pada akhirnya perang tak terelakkan, ketidakseimbangan pasukan di situ kemudian menjadikan pasukan Sunda Galuh gugur oleh Gajah Mada. Dan beliau, Prabu Linggabuana, lebih memilih mati, lebih memilih memegang kehormatan beliau sebagai Raja Sunda dan Raja Galuh ketimbang takluk kepada Majapahit. Dan walhasil Sunda dan Galuh tidak pernah takluk sampai hancurnya kerajaan Sunda dan sampai hancurnya kerajaan Majapahit. Itu terjadi sekitar tahun 1357 Masehi. Dan itu yang kemudian menjadi cerita kepercayaan bahwa orang Sunda nggak boleh nikah sama Jawa. Itu latar belakangi perang antara Sunda dengan Jawa di bawah kekuasaan Linggabuana dan Gajah Mada. Nah, ada spirit yang sama. Ada cerita yang hampir sama dan serupa dengan spirit Imam Hussein tentang bagaimana kita membela kehormatan, membela kedaulatan, membela harga diri, dan itu ditaruh di atas kepalanya. Daripada dia menyerahkan kehormatannya, lebih baik mati. Itu yang dilakukan oleh Imam Hussein. Dan walhasil oleh para wali songo di sini peringatan 10 Muharram diperingati dengan membuat bubur suro. Ini hampir di semua tempat, termasuk di keraton masih melakukan tradisi bubur suro. Dan bubur suro itu karena takdirnya itu presisi, kemudian di atasnya bubur, itu seperti mengumpamakan bahwa bubur itu seperti tanah dan takdir yang presisi itu seperti nisan, dan taburan-taburan lauk pauk di atas seperti taburan-taburan bunga. Seolah-olah bubur suro itu menjadi representasi dari berkabungnya umat Islam memperingati wafatnya Imam Hussein. Kita bisa lihat ya Bapak, mungkin bisa membayangkan bagaimana bubur suro di atas takir dan ditaburi dengan lauk pauknya. Nah, itu seperti kuburan itu, karena bentuk takirnya itu presisi. Nah, di keraton sampai hari ini kemarin masih diperingati. Hanya saja di Campa sendiri waktu itu mereka mengalami diskontinuitas, sehingga nggak tahu bahwa kenapa mereka memperingati itu dan apa alasannya memperingati itu, siapa yang diperingati. Nah, beruntung karena Sunan Ampel mentransformasikannya ke Jawa, sehingga sampai hari ini kita masih memperingati dan mentradisikan itu. Ya, termasuk tradisi-tradisi yang lain, ya, tentang haul, ya, kenduri atau selamatan. Nah, itu digunakan oleh Sunan Bonang sebagai tandingan untuk memperingati orang-orang yang pada waktu itu sering melakukan puja Tantrayana. Maka dibikinlah tandingan melingkar kenduri yang kemudian jadi selamatan untuk menangkal orang-orang yang suka melakukan upacara pancamakara, yaitu upacara dengan telanjang bulat dan makan daging manusia dan meminum darah. Itu upacara pancamakara. Kalau di Palimanan dulu ada rujak kecok, itu daging manusia. Ya, setelah era Islam diganti pakai daging kerbau. Kenapa harus kerbau? Karena sapi dikeramatkan oleh orang Hindu. Sebagai bentuk toleransi pakainya daging kerbau, itu rujak kecok namanya. Nah, di Palimanan itu dulu ada kesetra di situ. Kesetra orang-orang pengamal Tantrayana.
yang suka makan daging manusia. Jadi Sumantoi itu ada dulu, dari dulu sudah ada yang suka makan daging manusia. Nah, Sunan Bonang memakai kenduri untuk menandingi upacara Pancamakara itu. Nah, mereka meyakini ketika mereka upacara melingkar, makan daging manusia, meminum darah, kemudian bertelanjang bulat bersetubuh massal, mereka kemudian akan moksa. Tapi kalau kata Gus Muafik itu moksanya nggak sempurna sehingga jadi jenglot. Gagal. Jadi moksa yang gagal, jadinya jenglot. Gagal produk. Itu orang-orang pengamal ajaran Tantrayana, upacara Pancamakara. Ditandingi oleh tradisi kenduren, tradisi kenduri oleh Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel, yang sesungguhnya itu adalah pengaruh Persia, pengaruh Syiah yang pernah terjadi dan berkembang di Champa. Termasuk nama-nama hantu, Pak. Wewe Gombel, kuntilanak, itu pengaruh Champa. Pocong jelas hantu Islam. Islami sangat Iya, sangat Islami. Jadi itu baru ada ketika era Islam. Sebelum era Islam nggak ada pocong. Gitu. Nah, itu pengaruh-pengaruh Champa, Wewe Gombel segala macam itu pengaruh Champa. Nah, sehingga kita ini kuat pengaruhnya dengan Champa. Termasuk pengaruh Persia itu begitu kuat. Kosakata-kosakata yang hari ini kita masih sebutkan seperti Syah Bandar, hebat, dahsyat, istana, kismis, itu pengaruh-pengaruh Persia. Dewan atau diwan itu pengaruh Persia. Karena orang Cirebon sebagian besar diisi oleh orang-orang Persia, yaitu ketika migrasinya Pangeran Panjunan ke Abdurrahman yang membawa pengikutnya sebanyak 1.200 orang. Itu dari Persia. Itu di naskah-naskah Babad semua menceritakan itu, bagaimana migrasinya Panjunan dari Persia ke Cirebon itu sampai 1.200 orang. Jadi yang meramaikan Cirebon itu adalah orang-orang Persia. Sampai tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh yang membangun alun-alun, yang membangun benteng, kuta, itu Pangeran Reken dan Ki Gede Kagok, itu orang Persia. Itu orang-orangnya Panjunan, keluarganya Panjunan. Nah, itu orang-orang Persia, termasuk para Ki Gede di beberapa tempat. Itu orang-orang Persia. Gitu. Nah, sehingga kedudukan orang-orang Persia itu menempati posisi yang strategis. Bahkan ada MOU politik antara Gunung Jati dengan Panjunan, bahwa siapapun yang jadi raja di Cirebon jangan pernah melupakan Panjunan. Maka patihnya adalah pasti ngambil dari Panjunan. Kalau Sunan Gunung Jati sebagai raja, penasehatnya dulu adalah Pangeran Panjunan. Yang nganter Maulana Hasanuddin nikah dengan anaknya Raden Patah, Ratu Ayu Purnama Sidi, itu adalah Pangeran Panjunan. Yang kemudian menggantikan posisi patih di era Panembahan Ratu adalah Patih Trudamada, yang makamnya di Cangkring. Itu anaknya Panjunan. Nanti diteruskan patih berikutnya namanya Patih Seminingrat di era Girilaya. Itu keluarga Panjunan. Termasuk yang pernah memberontak Nyi Gede Dampul adalah keluarga Panjunan. Jadi Cirebon itu sangat erat kaitannya dengan Persia. Karena yang meramaikan Cirebon adalah orang-orang Persia. Nah, termasuk Plangon yang menjadi makamnya Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Itu monyet-monyetnya, monyet yang di sana itu adalah monyet dari Aceh yang dibawa oleh Pangeran Panjunan ke Plangon atau Gunung Toba dulu sebutannya. Sehingga populasi monyet Aceh itu mengalahkan populasi monyet lokal. Jadi ketek-ketek yang Plangon apa? Itu made in Aceh. Itu bisa cek, bisa tanya ke juru kuncinya. Dan di naskahnya ada itu dari Aceh. Ini nggak dijaga sih. Nah, kali jaga mungkin peranakan semua, Pak. Nah, jadi ya Cirebon sangat erat kaitannya dengan Persia, dengan Ahlul Bait, termasuk
spirit perlawanan Imam Husain itu diteruskan oleh Datuk Abdul Jalil, putra Syekh Datuk Soleh bin Datuk Isa Tuhu Malaka. Jadi menurut riwayat, Rasulullah pernah menitipkan sebuah tanah kepada salah satu istri yang namanya Ummu Salamah, dan beliau mengatakan kalau nanti cucuku Husain terbunuh di Karbala, maka tanah itu akan berubah menjadi merah. Dan Ummu Salamah ketika Husain terbunuh memimpikan itu, dan kemudian tanah itu berubah menjadi merah. Dan dalam suluk Abdul Jalil, tanah merah itu dari Ummu Salamah itu estafet turun-temurun sampai kepada Abdul Malik Al-Baghdadi, guru dari Selma Abang atau Sidi Jenar, sewaktu beliau ngaji di Baghdad selama 17 tahun. Itu di naskah Negara Kertabumi diceritakan begitu. Nah, sehingga tanah itu kemudian diserahkan kepada muridnya Datuk Abdul Jalil, yang kemudian beliau mendirikan duku-duku, namanya Duku Lemah Abang. Jadi di Lemah Abang ditanam, ditabur tanah merah itu, sehingga tanah merah itu dibangun menjadi sebuah pendukuhan di mana masyarakatnya itu sama rata, tidak ada kasta, karena zaman kerajaan masih menganut kasta. Dan di era Trenggono itu sangat erat kaitan dengan kasta, dan Selma Abang tidak menghendaki itu, dan beliau melakukan perlawanan besar-besaran kepada pemerintahan pada waktu itu untuk memposisikan manusia itu sama rata. Karena yang namanya budak, Pak, budak itu jangankan tanahnya, jiwanya itu milik raja. Jadi zaman itu, zaman Demak, perbudakan itu masih ada. Jadi Wali Songo itu yang harus kita ingat, bukan hanya beliau dakwah menyebarkan Islam, tapi beliau menyelamatkan jiwa-jiwa manusia dari sistem perbudakan. Kalau raja bikin sesuatu, bikin jembatan, bangun apa, bangun candi, bangun apa, itu wajib harus ada wadal, ada konsep pawadal. Siapa yang ditunggalkan? Rakyat jelata. Maka diingatan kita kalau ada pengen bikin jembatan itu harus ada kepalanya manusia. Itu dari dulu begitu, Pak. Di era Islam kemudian diganti pakai kepala kerbau. Agar apa? Agar tidak lagi mengorbankan manusia. Karena sampai era itu, sampai era Wali Songo itu masih ada manusia-manusia yang dikorbankan untuk sesembahan, untuk tumbal, untuk pawadal. Nah, Selma Abang itu menyelamatkan manusia-manusia dari perbudakan. Beliau membangun duku pertama yang disebut Lemah Abang itu di Cirebon, Cirebon Timur. Ada daerah Lemah Abang, itu Lemah Abang pertama. Dan banyak lemah abang yang dibangun oleh beliau. Di Madiun ada lemah abang, di Jepara ada lemah abang, di Indramayu ada lemah abang. Itulah catur bahasa Mandala, duku-duku yang dibangun oleh Sidi Jenar. Maka di Cirebon lebih dikenal dengan Selma Abang. Nah, itu upaya beliau untuk melawan arogansi kekuasaan yang sewenang-wenang kepada rakyat jelata. Sehingga karena beliau ini posisinya mengancam kekuasaan, maka sejarahnya itu banyak dipelintir. Seolah-olah beliau mengajarkan ajaran Sasahidan, Manunggaling Kawula Gusti. Beliau ngaku sebagai Tuhan dan bersatu dengan Tuhan. Ketika dipanggil oleh Sunan Kudus, ya Sidi Jenar, engkau dipanggil oleh Raja Demak, tidak ada Sidi Jenar, yang ada Tuhan, yang ada Allah. Kalau diutus lagi, wahai Allah, diundang oleh Raja Demak. Lalu Sidi Jenar menjawab, masa Allah dipanggil? Wah, cerita itu banyak, Pak. Itu sudah mendiskreditkan perjuangan Selma Abang, perang Selma Abang, karena beliau menyelamatkan jiwa-jiwa manusia dan tidak disukai oleh para penguasa pada waktu itu. Nah, apa yang dimaksud dengan Manunggaling Kawula Gusti itu? Kawula itu rakyat jelata, Pak, budak. Gusti itu penguasa. Jadi
Jadi yang dimaksud Gusti itu bukan Gusti Allah, bukan. Tapi sebutan untuk raja itu nyebutnya Gusti. Ya sampai hari ini kalau kita ke keraton ya Gusti Sultan, Gusti Pakti. Jadi Gusti itu bukan hanya untuk kepada Tuhan tapi juga untuk raja. Sama sebagaimana kebingungannya Nah, harganya mempelajari Islam di Indonesia, orang kita, orang Jawa nyebut Tuhan itu pangeran. Tapi ada juga tokoh pangeran Diponegoro, Pak. Nah, maka sebutan Gusti itu bukan untuk Tuhan tapi untuk penguasa. Jadi manunggaling kawula Gusti itu adalah bersatunya antara rakyat dengan raja. Bahwa di hadapan Tuhan rakyat dan raja itu sama, gak ada yang beda, semua itu sama. Yang membedakan takwanya. Maka kalau kata Ki Agus Winoto, lahirnya istilah masyarakat itu dari sesi Jenar. Jadi kata musyarakah artinya orang yang bekerja sama. Jadi semua kita ini sama di mata Tuhan. Jangan ada kasta. Karena kasta pada waktu itu tuh berlapis-lapis, Pak. Jadi kalau di Cirebon itu lebih egaliter daripada di Jawa, wajar karena pengaruh Selama Abang lebih banyak di sini. Di Cirebon, keakuan diri, konsep keakuan diri yang disebut isun itu bisa dipakai dari mulai raja sampai tukang gali kubur. Tukang beca bisa ngomong isun di Cirebon. Tapi tengok ke Jawa, Pak, Bapak ke Jogja, ngomong isun tuh gak bisa. Gak boleh, itu milik raja. Hanya raja yang boleh ngomong ingsun. Iya. Tapi kalau di Cirebon siapa bisa ngomong isun? Derajatnya kiai-kiai khos itu panggilnya kang semua. Ya, abah ayibmu kan kang ayibmu. Kiai Maktum Hanan, Kang Hanan. Ya, kalau kita orang Cirebon kan pasti tahu. Karena saking egaliternya. Sampai segitunya, Pak. Nah, maka pengaruh Selama Abang itu mengakar di sini. Maka konsep kekuasaannya pun itu lebih egaliter ketimbang Jawa. Jadi kalau kemudian orang mempertanyakan kenapa di Cirebon tanahnya nggak banyak keratonnya daripada di Jawa, karena di kita kalau penguasa wilayahnya ngerasa nggak cocok dengan raja itu bisa memisahkan diri. Nah, itu konsep primus inter pares. Tidak sebagaimana di Jawa yang sentralistik, semuanya harus manut taat semua dengan raja. Jadi pengaruh Selama Abang itu begitu kuat di sini. Dan spirit yang dilakukan oleh Selama Abang, spirit Lemah Abang itu, spirit tanah Karbala, untuk memerangi kekuasaan yang zalim. Beliau kalau di Suluk Abdul Jalil, beliau tahu beliau akan kalah, tapi beliau tetap melawan itu. Dan pada akhirnya narasi-narasi tentang Selama Abang itu lebih negatif ketimbang wali-wali yang lain itu. Padahal yang namanya Manunggaling Kawula Gusti dalam konsep tasawuf itu semua wali mengamalkan itu. Profesor Dr. Amiruddin Gusti itu meneliti bahwa ternyata para wali itu Manunggaling Kawula Gusti semua. Sunan Giri Manunggaling Kawula Gusti, Sunan Ampel Manunggaling Kawula Gusti. Yang berbahaya itu Manunggaling Kawula Gusti dalam konsep tasawuf diterjemahkan dalam konteks sosial, itu bahaya. Wah, sampai sekarang kita kan masih ada perbudakan kan masih ada. Ya kalau kita di partai-partai di birokrat itu kan masih ada. Kasta-kasta itu masih ada gitu. Nah, faktanya begitu. Jadi Republik Rasa Kerajaan itu masih ada. Nah, itu fakta yang terjadi. Saya pikir itu saja Bapak sekalian jamaah Majelis Kebon Suci yang saya hormati. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon dikoreksi, ambil yang baik, buang yang buruk. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang dan lebar pemaparan dari narasumber kita, Kang Farihin. Tentu banyak pertanyaan, nanti kita akan bahas di sesi kedua setelah pemaparan dari narasumber yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Syekh Muhammad Al-Kaf. Karbala ditinjau dari peristiwa Karbala, ditinjau dari sufistik atau ditinjau dari sisi
agama. Untuk itu dipersilahkan kepada Habib Syekh untuk menyampaikan materinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya membahasnya secara singkat dan inti-inti saja ya, karena kemarin juga kronologisnya sudah kita bahas pada hari Minggu. Pada malam hari ini saya membahas dari sisi sufistik dan Al-Quran secara singkat. Jadi terima kasih menarik tadi yang disampaikan oleh Kang Farihin ya, bagaimana membahas peristiwa kesyahidan Sayyidina Husain dari sudut pandang agama, dari sudut pandang budaya, dan dikaitkan dengan peninggalan sejarah Cirebon ya. Itu menarik sekali dan perlu kita telaah dan kita analisa dan kemudian kita diskusikan nanti. Oke. Terkait Sayyidina Husain dalam pandangan, karena kan kita biasanya ngaji tafsir ya, masih kita ngaji Al-Fatihah. Saya ingin secara singkat menyebut apa kaitannya Sayyidina Husain dengan Al-Quran. Sebetulnya ada sebuah teknik, ada sebuah cara bagaimana kita bisa menyingkap kebenaran. Sayangnya cara ini tidak banyak diajarkan di sekolah-sekolah, di masjid-masjid taklim. Cara sederhana sebetulnya, yaitu apa? Melempar pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau Anda mau tahu apa masalah apa, lempar pertanyaan-pertanyaan, tapi pertanyaan yang kritis. Misalnya, saya kasih contoh ya terkait dengan peristiwa ini. Kenapa banyak orang yang nggak tahu peristiwa Asyura? Apa ini sengaja diumpetin? Ya kan? Ini baru-baru aja lah, mungkin 10 tahun terakhir, tapi dalam bentang sejarah itu banyak yang nggak tahu. Bahkan kemudian kalau orang nyampaikan seperti ini, bicara tentang Asyura malah dituduh macam-macam ya kan? Wah, dituduh Syiah lah, dituduh ini tuh, padahal nggak ada hubungannya itu dengan Syiah atau apa. Ini peristiwa terjadi, peristiwa yang memang terjadi di tengah umat Islam. Dan waktu itu nggak ada hubungannya dengan mazhab, mazhab belum muncul, nggak ada mazhab. Mazhab itu belakangan muncul. 300-400 tahun setelah Rasulullah itu mazhab. Zaman Rasulullah nggak ada mazhab. Ya, jadi ini kemudian ini apa sengaja diumpet-umpetin, ya kan? Ini jadi muncul ke pertanyaan. Kemudian Sayyidina Husain ini berjuang untuk apa sih? Untuk kelompoknya, atau untuk meraih sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu? Itu muncul ke pertanyaan. Kemudian munculkan juga pertanyaan, loh kok bisa orang seperti Yazid mimpin gitu? Ini gimana ceritanya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan nanti antum dituntut untuk cari jawaban. Kok bisa orang seperti Yazid muncul? Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, loh ini Rasulullah Sayyidina Husain jaraknya Kang Warihin kan dekat sekali tuh ya, tahun 61 Hijriah. Rasulullah belum lama loh meninggal itu. Dan sahabat-sahabat Rasulullah banyak loh. Sayyidina Ali belum lama meninggal. Sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Utsman itu kan masih banyak itu. Dan dekat jaraknya itu. Loh, kok yang belain Sayyidina Husain kok cuma 72? Ini gimana ceritanya? Ente nggak bertanya itu. Loh kok kelompoknya Yazid kok ribuan? Loh, ini gimana ini? Apa memang sahabat-sahabat itu nggak berhasil? Apa Rasulullah nggak berhasil didik? Kok tragis sekali. Dan tadi yang diceritakan oleh Kang Farihin tadi, dari 72 itu banyak dari keluarganya Sayyidina Husain di situ yang belain beliau. Jadi orang-orang yang dari luar itu kalau diperes lagi 72 itu ya paling separuhnya atau kurang lebih ya kan, itu orang luar. Tapi yang separuhnya lagi itu banyak dari keluarga sendiri. Sayyidina Husain itu berapa anaknya yang korban itu puluhan. Dari ponak-ponakannya, dari anak-anak pamannya, dan seterusnya. Banyak.
Nah ini yang lain kemana sih? Saya teringat ada orang bilang begini, memperingati Asyura ini nggak pernah ada, itu bid'ah. Apa bilang? Nggak pernah ada. Anda nggak baca sejarah. Kata Maulana Jalaluddin Rumi bilang, di dalam kitabnya Rumi bilang, itu peringatan Asyura itu sudah 700 tahun yang dulu sudah terjadi. 700 tahun dahulu sudah terjadi. Ya. Ketika ada seorang, kata Rumi, ada seorang penyair masuk ke Syam, masuk sebuah masjid, masuk sebuah majelis. Ternyata di situ ada orang-orang kok pada nangis semua, berduka. Ada apa ini? Tanya si penyair ini. Kemudian dijawab oleh jamaah di situ. Apa kamu tidak tahu bahwa hari ini adalah Asyura? Kita sedang bersedih. Jadi 700 tahun. Kalau ditarik lebih jauh lagi, setelah Daulah Abbasiyah dalam pemerintahan Dailamiyah di kawasan Iran, kalau nggak salah Iran Utara, tepatnya lebih pada pemerintahan Alubuweh, itu mereka juga memperingati di istana-istana, di kampung-kampung, ya, memperingati kesyahidan Sayyidina Husain. Kalau ditarik lebih jauh lagi, mundur lagi, pertama kali yang memperingati kesyahidan Sayyidina Husain baru seminggu Sayyidina Husain meninggal, yaitu kelompok namanya Tawabin. Kelompok Tawabin itu tadi diceritakan orang Kufah yang sadarnya terlambat, telat sadar. Nah, itu yang dipimpin oleh Mukhtar Thaqafi. Mukhtar, pimpinannya nama Mukhtar. Nah, mereka berjanji, wah mestinya kita belain. Kita ini gimana? Kita dosa besar nih. Makanya disebut kelompoknya kelompok Tawabin, orang-orang yang tobat. Kalau gitu, semua yang terlibat kepada pembunuhan Sayyidina Husain kita bunuh semua. Dan banyak yang dibunuh di tangan Mukhtar itu. Ini namanya balas dendam. Tapi terlambat. Tapi ya daripada enggak, ya kan lumayan masih. Itu 5-6 hari. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, kemarin sudah ini kitabnya kan kemarin kita bahas dalam kitab Mukhtasar Tadkiratul Qurtubi, kemarin sudah kita bahas hari Minggu itu kan. Bukan hanya kitab ini, banyak kitab-kitab yang lain, kitab-kitab makal dalam berbagai versi. Dan ini muttafaq alaih, ya kan? Ya kan? Di situ diceritakan tadi, disyaratkan juga oleh Kang Farihin, Rasulullah bersedih. Rasulullah kemudian tadi titip tanah di istrinya, salah satu istrinya Ummu Salamah, ya kan? Kemudian berubah merah, itu kan? Jadi Rasulullah juga melakukan itu. Bahkan kalau kita teliti lagi, kita lebih jauh lagi, Al-Anbiya dahulu itu mereka udah tahu dan mereka bersedih. Nabi Adam ada isyarat-isyarat itu. Nah, jadi kalau orang mungkin telaahnya agak kurang mendalam, ya mungkin dia menganggap bahwa ini peristiwa biasa, ini jangan terlalu didramatisir, misalnya begitu ya. Jadi tidak, ini kita mengikuti sebuah tradisi panjang dan itu dilakukan oleh Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah dan kaum solihin. Ala kulli hal seperti itu. Nah, kembali lagi terhadap peran Sayyidina Husain dan kaitannya dengan Al-Quran. Jadi saya berkeyakinan bahwa beliau itu jihadnya itu untuk menghidupkan Al-Quran. Ya. Kalau kita perhatikan ada beberapa kesesuaian, keharmonisan antara Sayyidina Husain dan Al-Quran. Yang pertama tadi yang disyaratkan oleh Kang Farihin juga. Ini saya banyak ngambil dari antum tadi. Yaitu tadi riwayat yang mengatakan bahwa antara Al-Quran dan Ahlul Bait ini nggak bisa dipisahkan. Yang kata Rasulullah, aku tinggalkan 2 pusaka, inni tarikum fikum mustaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitabullah wa itrati Ahlul Bait, atau kama qala Nabi. Aku tinggalkan 2 pusaka, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat. Ada riwayat lain wasunnati. Jadi menurut ahli hadis setelah diteliti, wa itrati itu jauh lebih kuat sanadnya, ya.
kandungannya, walhasil jauh lebih kuat. Tapi yang populer memang wasunnati, jauh lebih populer. Tapi kalau diteliti dalam ilmu mustalahul hadis itu itrati itu lebih kuat. Nah, Sayyidina Husain merupakan saksi turunnya ayat Al-Ahzab 33 yang di Rasulullah ketika turun dibentangkan kain Yamani itu, dan situ ada Sayyidina Husain. Kemudian Rasulullah membacakan itu, ya, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlil bait. Nah, waktu Sayyidina Husain syahid berarti apa? Saksi hidup turunnya surat Al-Ahzab sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi. Itu yang pertama, jadi kesesuaian yang pertama. Yang kedua, bahwa Al-Quran memberikan hidayah. Sayyidina Husain juga memberikan hidayah kepada manusia. Ya. Bahkan ada orang yang kemarin kita ceritakan, ya, ada orang akhir-akhirnya terakhir dia mendapatkan hidayahnya melalui Sayyidina. Karena nggak tahu yang diperang ini siapa. Jadi korban media lah kalau bahasa sekarang. Orang seperti Hur bin Yazid itu tadinya gabung ke pasukannya Yazid, tapi begitu tahu siapa yang diperangi ini, ya, orang soleh, cucunya Rasulullah, dia berpindah. Nah, ini ada kesesuaian yang lain bahwa antara Al-Quran dan Sayyidina Husain sama-sama memberikan hidayah. Yang lain, kesesuaian yang lain adalah sama-sama suci. Al-Quran suci. Gak boleh orang kalau haid, ya, orang yang tidak berwudu memegang Al-Quran. Ya, Sayyidina Husain sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 33 termasuk orang yang disucikan oleh Allah dari najis zahir dan batin. Sehingga kalau orang mempersoalkan, dan memang tidak ada sebetulnya kecuali orang-orang yang bodoh, ya. Coba tunjukkan kepada saya orang-orang hebat, Rasulullah atau sahabat-sahabat hebat yang menganggap bahwa langkah Imam Husain itu keliru. Dia datang ke Karbala itu. Orang seperti tadi disyaratkan Abbas, ya kan, Ummu Hani dan yang lain-lain, itu mereka tidak melarang Sayyidina, cuma kasihan. Tidak membayangkan derita yang akan dialami oleh Sayyidina Husain, apalagi ngajak keluarganya. Tapi mereka semua tahu bahwa memang Sayyidina Husain tidak ada pilihan lain. Kemanapun bahkan dikejar oleh Yazid. Karena kalau gelantungan di Ka'bah pun dia akan tetap dibunuh. Ini saya kasih bocoran, ya, sejarah, dan kita mungkin jarang mendengarnya. Yazid ini, salah satu kebiadaban yang dilakukan oleh Yazid ini namanya Waqiatul Khurrah, itu tercatat dalam sejarah. Jadi dia kirim pasukannya ke Madinah, ya, kemudian tidak kurang dari ribuan gadis-gadis itu diambil oleh pasukannya, bahkan kemudian banyak bayi-bayi lahir di kota suci loh, padahal lahir dari ayah yang tidak jelas. Bahkan kemudian itunya Ka'bah itu mau dibakar sama dia. Ada itu oleh pasukannya Yazid. Dia masuk ke kota suci, dan orang-orang yang tidak mendukung dia dibantai, perempuan-perempuannya diperkosa. Ini memang kejadian yang tragis sekali. Dan yang terakhir, surat Al-Fatihah. Ada kesesuaian atau tidak? Sangat ada kesesuaian. Basmalah. Sayyidina Husain mengajarkan bahasa rahmat, kasih sayang. Ya. Bukan karena Sayyidina Husain, kalau orang sebagian salah paham kalau dianggap, oh, kalau Sayyidina Hasan itu orangnya kalem, kalau Sayyidina Husain itu sukanya perang. Enggak ada. Oh, insan kamil, manusia yang sempurna ini, dia tahu perannya masing-masing, taklifnya itu apa, tanggung jawabnya apa. Jadi bukan karena Sayyidina Hasan kalem, hanya dia damai dengan Muawiyah. Kalau Sayyidina Husain karena temperamennya keras kemudian dia perang, enggak. Karena sebelumnya Sayyidina Husain sudah 20 tahun dia nggak pernah berontak, nggak pernah apa. Tapi begitu Yazid yang mimpin, nah, dia bilang nggak mungkin saya membiarkan orang seperti ini, ya, apa jadinya agama ini? Karena Yazid sama sekali
tidak ada bukti keislaman sama sekali, orang fasik. Gitu. Jadi betul-betul Sayyidina Husain adalah seorang yang membawa rahmat dalam dirinya. Kemudian hal yang lain, yang salah satu yang penting saja, beberapa poin yang saya terlintas ya, karena kalau semua nanti kepanjangan. Poinnya yang penting aja. Dalam surat Al-Fatihah diisyaratkan alladzina an'amta, orang-orang yang mendapatkan nikmat oleh Allah SWT. Nah, Sayyidina Husain termasuk orang yang mendapatkan nikmat itu, nikmat zahir dan batin. Salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Sayyidina Husain yaitu syahidnya. Ini dia, banyak orang yang syahid, tapi syahidnya Sayyidina Husain ini pengecualian. Karena syahadahnya itu kesyahidannya dengan ma'rifat, ya, dengan ma'rifat. Dia sadar ya, dia harus syahid, tadi yang disyaratkan oleh Kang Farihin. Dia tahu dia mau syahid, tapi tidak kendur sama sekali. Semangatnya ya sama sekali tidak kendur. Ya, dan berarti dia tahu bahwa jalan yang dipilih ini jalan yang terbimbing. Dan saya yakin Kang Farihin bahwa Sayyidina Husain dari awal pergerakannya itu, ini setiap langkahnya itu adalah langkah menuju surga. Dan dia tahu persis langkah-langkahnya. Dia berhitung benar. Dan ini adalah langkah seorang wali. Karena itu saya mau tanya, tunjukkan kepada saya, kalau ada ya, tunjukkan kepada saya sholat duhur yang paling khusyuk sepanjang sejarah dan berjamaah. Lebih dari yang dilakukan oleh Sayyidina Husain dan pengikutnya. Ini keyakinan saya setelah saya telah, tidak ada sholat duhur yang paling khusyuk, yang paling dekat kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Husain dan para pengikutnya itu. Kenapa? Karena ini sholatnya, dia jihad itu untuk menegakkan sholat. Loh, kelompoknya Yazid di sana itu sholat duhur juga itu. Apa mereka nggak sholat? Sholat. Maka dalam sebuah syair dikatakan di kitab ini, dikatakan bahwa mereka yang membunuh Sayyidina Husain itu qataluka wa kabbaru. Mereka membunuh kamu dan mereka bertakbir. Mau bunuh Sayyidina Husain, takbir dulu. Syimir tadi yang dikatakan pembunuh itu, takbir dulu mereka. Bunuhnya Allahu Akbar, takbir. Makanya kemudian disindir oleh penyair itu, loh, yang kamu dengan terbunuhnya Sayyidina Husain ini, yang kamu bunuh itu takbir itu. Karena simbol Islam itu Sayyidina Husain. Hakikat Islam itu Sayyidina Husain. Lalu kamu kok malah membunuhnya dengan takbir? Ya kalau nggak ada Sayyidina Husain berarti Islam nggak ada. Saya bilang, coba tanya kamu tanyakan, kamu lempar pertanyaan begini. Kalau Sayyidina Husain nggak jihad, nggak melawan Yazid, apa yang jadinya? Sehingga kamu tahu, nanti kamu jawab, oh berarti penting ya syahadahnya Sayyidina Husain. Penting untuk kita peringati, penting untuk kita refleksikan seperti ini. Kamu tanya, kalau Sayyidina Husain nggak jihad, nggak melawan Yazid, memang apa sih yang terjadi? Kok begitu banget, kok penting banget sih diperingati, ya kan? Sampai kita sedih, kita hanyut, apa ini? Kok penting banget dah? Tadi sampai simbol bubur surot dan lain sebagainya. Memang sepenting itu saya itu. Karena kamu tanya, kamu baca sejarah, lihat perannya Sayyidina Husain, lihat itu siapa Yazid. Terus kalau Sayyidina Husain waktu itu memilih damai, istilahnya, nggak mau perang, nggak mau melawan, kira-kira apa jadinya? Wallahi kita nggak ada di sini hari ini. Kalau keyakinan saya, wallahi Islam udah nggak ada. Bekasnya habis. Loh ya sih kok sholat subuh 4 rakaat kok. Lagi semangat. Lagi semangat. Kok perlu? Ya apa tuh? Oke. Sudah yang terakhir. Sudah malam nih. Kumain. Ya. Duhur 2 rakaat, kumain baik. Yang terakhir, kalau kelompoknya Yazid itu dengan yang terakhir ini saya ambil dari inspirasi dari surat Al-Fatihah. Itu saya katakan bahwa antara surat Al-Fatihah dan Sayyidina Husain ada hubungannya. Kelompoknya Yazid itu kelompok yang apa? Al-Maghdub, yang dimurkai oleh Allah 100%. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT.
Dan apa? Dolin, orang-orang yang sesat. 100% kita nggak ragu. Sayyidina Husain tidak sesat. Kalau orang masih mempertanyakan, oh kenapa Sayyidina Husain ngelawan, sudah tahu kalah, jumlahnya sedikit tetap ngelawan, berarti orang ini nggak paham. Ya, ini orang terbimbing, tidak dimurkai Allah. Allah ridha nggak dengan jihadnya Sayyidina? Tanya, kamu tanya. Saya mau tanya. Ya Pak Ubed. Iya. Allah ridha nggak dengan jihadnya Sayyidina Husain? Insyaallah. Nggak raguan tuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai dipanggil oleh Allah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Loh, Sayyidina Husain waktu berangkat itu sebagian sahabat-sahabatnya tanya, wahai Tuhan, apa Anda saya tidak melihat ada sedikit pun penyesalan dalam diri Anda. Ridwan, tidak ada ketakutan sama sekali. Dan langkahnya betul-betul optimis semua. Tidak ada penyesalan, tidak ada gerutu, tidak ada ngersuloh, apa enggak ada. Ridwan bi qada'ik ya Allah. Saya setuju ya Allah. Saya ridho dengan keputusanmu ini ya Allah. Ya. Bahkan katanya saat si anak yang paling kecil itu namanya Ali Asghar itu waktu dipanah namanya pemanahnya kalau nggak salah namanya Harmal itu. Anak kecil masih 6 bulanan ya, yang minta air itu. Itu ada dalam sejarah dicatat. Kata Sayyidina Husain, kamu jangan kasihan kepada saya, kamu jangan beri saya air. Ini anak kecil ini kasihan, 6 bulan ini, diangkat anaknya itu. Nih, kamu kasihan kepada anak ini, tolong kasihkan air. Gak dikasih air, tapi apa? Dibalas dengan anak panah. Kalau nggak salah yang mana itu Harmal namanya. Kena, dan itu katanya muncrat darahnya sama Sayyidina Husain ditampil, diterima begini dan tidak dibiarkan apa? Jatuh. Katanya kemudian dibuang dilemparkan ke langit, ke angkasa. Katanya tidak balik lagi. Katanya dalam keterangan, andaikan waktu itu darahnya apa? Jatuh, mungkin umat saat itu akan dihancurkan oleh Allah, diadab oleh Allah SWT. Nah, Sayyidina Husain ya tidak mau itu terjadi kepada umat Kanjeng Nabi. Orang-orang yang kasih sayangnya luar biasa kepada umat ya. Nah ini jadi jelas bahwa Sayyidina Husain adalah orang yang tidak dimurkai oleh Allah SWT dan orang yang tidak sesat. Sehingga karena itu ketika kita dengan acara sederhana seperti ini ya, kita mengenang beliau ya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Insya Allah kita mendapatkan syafaat dari ibu beliau. Dan dua orang ini yang menarik, ini sebagai penutup ya. Siti Fatimah, menurut sebuah riwayat yang muttafaq alaih dan disepakati, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, awwalu syakhsin dakhalal jannah Fatimah. Orang yang pertama kali masuk surga itu ibunya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain lahir dari seorang ibu namanya Fatimah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa punten panjenengan ini siapa yang paling dicintai? 100% nama nomor 1 itu Fatimah. Anaknya sendiri, kok anaknya kok cinta pada? Bukan karena anaknya sendiri, karena makomnya. Ya, makomnya Fatimah ini bahkan mengalahkan ibunya. Ya, pasti Fatimah. Itu orangnya. Dan ini adalah ibunya Sayyidina Husain. Ya. Kemudian ayahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa? Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasulullah. Dan Ali disebut oleh Rasulullah apa? Ayah Ali anta ghazimul jannah wan nar, pembagi surga dan neraka. Lagi-lagi ada kaitannya dengan surga. Kalau Fatimah tadi adalah orang yang pertama kali masuk surga, maka Ali adalah yang bagi surga dan neraka. Maksudnya apa? Rasulullah mengatakan, ya Ali la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafik. Wahai Ali, tidak mencintai kamu kecuali orang mukmin, tidak membenci kamu kecuali orang munafik. Nah sekarang Sayyidina Husain sendiri, lagi-lagi kaitannya dengan surga. Dan ini hadis yang saya sampaikan ini disepakati oleh kaum muslimin. Al-Hasan wal Husain sayyiday syababi ahlil jannah. Jadi surga semua ini. Ibunya surga,
ya, ayahnya surga, dia sendiri surga. Hasan dan Husain penghulu pemuda surga. Loh, kalau begitu ngapain sampai yang cari surga di tempat yang lain? Ini dekat, ini ada. Kok cari surga ke yang lain? Kok cari terhubung, cari tawasul ke, loh, saya sering katakan begini, wali-wali itu ono kelas ya. Kalau saya cari yang paling top, nyambung nang gini. Ini pusatnya, ini gardunya. Kayak ibarat listrik, kalau sampai colokan yang si kecil-kecil gini kadang-kadang kurang pas, gak nyala. Tapi kalau pusat listrik, jangan kan sebelum dicolok udah langsung nyetrum, ya kan? Ngecos langsung, karena ini pusatnya, magnetnya di situ. Kalau sampai sebut nama-nama ini tawasul dengan mereka, Allah pasti langsung lirik. Loh, siapa sih tawasul lebih kira jenengi gitu? Dan dilaporkan, dan dia sendiri tahu. Nggak mungkin wali-wali itu, orang-orang yang top itu ketika ada orang tawasul kepada mereka, terhubung kepada mereka, mereka tidak tahu. Nih saya mau tanya, kehadiran kita seperti ini, majelis seperti ini, Rasulullah Ahlul Bait tahu atau tidak? Musyrik bukan berarti hadir di sini. Itu pelecehan kalau orang mengatakan membaca maulid, Rasulullah hadir. Hadir apa maksudnya? Hadirnya itu maksudnya musyrik, mengawasi, bukan hadir fisik di situ. Kalau ada fisik di situ pelecehan itu. Maksudnya mengawasi, tahu tidak mesti harus hadir kan gitu. Ihatoh namanya, dia meliputi, pengetahuannya meliputi, ruhnya yang mengetahui. Nah kita hadir seperti ini yang asasi. Rasulullah pasti tahu, Ahlul Bait tahu, Sayyidina Husain tahu, Siti Fatimah tahu. Dan ketika kita terhubung dengan mereka, ini adalah keberkahan. Dan mereka ini sumber kebaikan, sumber keberkahan, sumber pengetahuan. Nah ini pentingnya untuk kita hadir di majelis ini. Ala kulli hal, bahwa Al-Quran yang ada adalah Al-Quran yang mati, Al-Quran yang bisu. Ahlul Bait adalah Al-Quran yang berbicara. Dalam keterangan dalam sejarah dikatakan ketika Sayyidina Husain ada di tombak itu sudah mati. Katanya dia melantunkan ayat Al-Quran, membaca ayat Al-Quran, karomahnya. Ya. Dan seperti kisah-kisah seperti ini bukan khayalan, bukan dongeng. Dan artinya bersumber dari wali, dan kita tidak ragu. Dan itu kecil sekali, bisa lebih daripada itu, ya. Karena memang makomnya yang luar biasa dan sebagai hujjah di tengah-tengah umat. Ala kulli hal, Sayyidina Husain sekali lagi jihadnya untuk menghidupkan ajarannya Kanjeng Nabi, ya. Dan itu pelajaran berharga buat kita semua. Lalu kita memperingati dengan cara sederhana ini, mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita semua. Majelis kita semakin makmur, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit disembuhkan oleh Allah SWT. Yang dalam kesulitan ekonomi, dalam berbagai kesulitan, Allah berikan solusi. Dan kita dijaga oleh Allah SWT. Keluarga kita dijaga oleh Allah SWT dari bahaya, dari musibah, dari fitnah, dan dari segala hal yang tidak menyenangkan. Ala diniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Kata jawab